Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang molaritas. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hitunglah konsentrasi dari larutan berikut. A. 0,5 mol NaCl yang dilarutkan ke dalam 250 ml air. B. 18 gram sukrosa yang dilarutkan ke dalam 500 ml air. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Kembali pada soal, jika kita memiliki soal semacam ini atau sejenis ini, maka langkah pertama tetap seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus paham dulu tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di soal. Soal ini meminta kita untuk menghitung yang namanya konsentrasi dari larutan. Jadi kita harus paham dulu apa ini yang namanya konsentrasi. Konsentrasi ini bisa kita sebut dengan kepekatan. Kepekatan atau ini kalau dalam persentase bisa kita sebut kadar suatu zat dalam larutan. Kepekatan ini atau konsentrasi ini dalam bidang kimia ini disebut dengan yang namanya molaritas. Jadi konsentrasi kepekatan atau kadar kepekatan dari suatu zat dalam suatu larutan itu disebut dengan molaritas. Ingat, yang kita bicarakan adalah larutan. Jadi larutan itu terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Nah, jadi besarnya nilai zat terlarut dalam suatu larutan dibandingkan pelarutnya ini kita disebut dengan konsentrasi atau molaritas. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Ketika kita membuat air yang ditambah gula, kita punya air 1 gelas ditambah dengan gula 1 sendok dengan 5 sendok. Maka rasanya dari air gula yang hanya ditambahkan 1 sendok dengan 5 sendok akan berbeda, akan jauh lebih manis air gula yang ditambahkan dengan gula sebanyak 5 sendok. Nah, itu menandakan bahwa konsentrasi dari air yang ditambahkan gula 5 sendok lebih besar dibandingkan dengan air yang ditambahkan gula sebanyak 1 sendok. Nah, bisa dikatakan juga bahwa kepekatannya jauh lebih pekat yang 5 sendok dibandingkan dengan 1 sendok. Nah, dalam kimia bisa kita hitung itu sebagai nilai molaritas. Berapa sih nilai molaritas dari yang 5 sendok dan berapa nilai molaritas yang dalam 1 sendok. Jadi ketika kita berbicara molaritas, maka kita akan bicara tentang larutan. Bicara tentang larutan berarti di situ ada dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui molaritas? Ya, berdasarkan dari jumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam pelarut yang digunakan ini. Nah, untuk rumus molaritas, maka kita harus paham yang namanya konsep mol. Nah, ini diagram konsep mol, bahwa dalam perhitungan kimia yang paling dasar yaitu kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep mol. Konsep mol ini bisa saya gambarkan seperti ini, hanya ada 4 kerangkanya. Dan mol ini bisa kita ubah dalam berbagai
bentuk satuan lain. Jadi mol itu bisa kita hubungkan dengan massa zat, bisa kita hubungkan dengan jumlah partikel, kita hubungkan dengan volume, dan kita hubungkan dengan konsentrasi. Nah, pembahasan pada video kali ini kita akan menghubungkan mol dengan konsentrasi. Jika sobat bahas soal channel ingin mempelajari tentang hubungan mol dengan massa, jumlah partikel, dan volume, bisa dilihat di video-video lainnya di playlist Stoichiometry. Di situ sudah ada pembahasan contoh soal terkait konsep mol, hubungannya dengan jumlah partikel, massa, dan volume. Di mana mol jika dikalikan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan jumlah partikel dari zat tersebut. Sebaliknya, jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro akan menghasilkan nilai mol. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kita. Konsentrasi mol ketika dibagi volume itu akan menghasilkan nilai konsentrasi atau molaritas. Jadi ini kita sebutnya molaritas. Saya menggunakan kata konsentrasi biar familiar atau sesuai dengan apa yang ada di soal yang akan kita bahas tadi. Jadi mol dibagi volume itu sama dengan molaritas atau konsentrasi. Jadi sebaliknya, konsentrasi dikalikan volume dalam satuan liter, ini volumenya, itu akan menghasilkan nilai mol. Sebaliknya, mol dikalikan AR atau MR akan menghasilkan massa. Tapi ketika massa dibagi AR atau MR zat tersebut akan menghasilkan mol. Jadi dari diagram konsep mol ini kita ketahui bahwa molaritas itu perhitungannya dapat kita tuliskan molaritas atau M sama dengan mol dibagi volume, di mana volumenya harus dalam satuan liter, sehingga bisa kita tuliskan ini mol per liter. Jadi satuan dari molaritas atau konsentrasi ini bisa kita tuliskan sebagai mol per liter, atau bisa kita tuliskan dengan M saja. M ini artinya molaritas, M besar ya, menjadi M besar. Jadi dari definisi tadi bahwa konsentrasi ini kadar kepekatan bisa juga kita definisikan secara nilai matematisnya, yaitu besarnya jumlah mol zat yang dilarutkan dalam volume pelarut. Kenapa volume pelarut? Karena bicaranya larutan tadi. Jadi besarnya mol dari suatu zat yang dilarutkan dalam 1 liter pelarut itu setara dengan nilai konsentrasi atau nilai molaritas. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya seperti ini, maka kita tinggal coba kerjakan dari soal tersebut. Nah, di sini kita coba kerjakan yang A. Yang A diketahui NaCl ada 0,5 mol dilarutkan dalam 200 ml air. Kita tahu bahwa tadi molaritas, maka di sini yang dicari adalah konsentrasi dari NaCl. Maka kita tulis molaritas NaCl atau konsentrasi NaCl. Tadi rumusnya adalah mol per volume. Molnya apa? Nah, berarti ini adalah molnya NaCl. Volumenya apa? Nah, lihat pelarutnya apa yang dipakai di sini, berarti volume air. Karena mol NaCl di sini sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan saja mol NaCl berapa? 0,5 mol. Volume air berapa? 250 mili. Nah, ingat tadi volume itu harus dalam satuan liter. Berarti ini 250 mili ini sebanding dengan 0,25 liter. Berarti ini dibagi 0,25 liter. Sehingga 0,5 mol dibagi 0,25 liter itu sama dengan 2 mol per liter atau sama dengan 2 M. Jadi ini yang A bisa diketahui bahwa nilai konsentrasi dari larutan
yang dibuat dari 0,5 mol NaCl yang dilarutkan ke dalam 250 ml air adalah sebesar 2 mol per liter atau 2 molar. Nah, gimana? Kita mudah kan menghitung nilai konsentrasi atau nilai molaritas. Jadi intinya untuk mengetahui atau menghitung nilai konsentrasi atau molaritas, kita harus bisa mengetahui dulu nilai mol dari zat yang dilarutkan. Nah, oke. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Nah, yang B ini berbeda. Kalau yang A tadi sudah diketahui nilai molnya, ini yang B tidak diketahui nilai molnya, tapi diketahui massa Z-nya yang dilarutkan, yaitu sukrosa. 18 gram sukrosa yang dilarutkan ke dalam 500 ml air. Nah, tetap ingat bahwa molaritas sama dengan mol per volume, di mana volumenya harus dalam satuan liter. Berarti ini 500 ml kita ubah menjadi liter, 0,5 liter. Oke, volume sudah, mol belum. Di sini tidak ada kata mol, tidak seperti yang A. Ini yang diketahui adalah gram, massa. Nah, bagaimana? Kita ubah dong dari massa ke mol. Kita ingat lagi konsep mol tadi, bahwa hubungan massa dengan hubungan massa dengan mol. Artinya kalau kita ingin merubah massa mol, kita cari garis hijau ini. Artinya massa harus dibagi AR atau MR agar menghasilkan mol. Jadi rumusnya tadi apa? Mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Nah, kenapa harus ada AR dan MR? Apa perbedaannya? Nah, ini ada videonya di playlist geometri. Jadi sobat bahas soal channel bisa pelajari di video tersebut. Nah, karena di sini sukrosa ini lebih dari satu atom atau satu unsur penyusun, maka kita gunakannya MR bukan HR, sehingga di sini mol sama dengan massa dibagi MR sukrosa. Nah, MR sukrosa ini dapat dari mana? Ya kita hitung. MR sukrosa sama dengan, ada 3 unsur penyusun C, H, dan O. Berarti ini buka kurung ARC kali C-nya 12 ditambah buka kurung ARH kali H-nya 22, buka kurung lagi ARO kali O-nya ada 11. Nah, tinggal masukkan ARC ini berapa? Cari ya di tabel periodik unsur. ARC ini 12 kali 12 di sistem periodik unsur. Jadi kalau nggak diberikan di soal jangan kaget. Nah, tinggal cari aja di tabel periodik. Ditambah ARH, H ini 1 kali 22. Kemudian ditambah ARO, O ini 16 kali 11. Sehingga ini sama dengan 144 ditambah 22 ditambah 176, sehingga ketemunya 342. Jadi MR dari sukrosa adalah sebesar 342. Kalau sudah ketemu MR-nya, maka kita bisa hitung nilai molnya. Mol sukrosa sama dengan massanya 18 gram dibagi 342, maka hasilnya sama dengan 0,052 mol. Nah, jadi dari sini kita sudah punya nilai mol dari sukrosa, yaitu 0,052 mol. Nah, kalau sudah ketahuan nilai molnya, masuk lagi ke rumus konsentrasi ini. Maka M dari sukrosa itu sama dengan molnya, yaitu 0,052 mol dibagi volume. Volumenya ini 0,5 liter. Berarti ini hasilnya tinggal dipencet kalkulatornya, kita peroleh 0,1053 mol per liter, atau sama dengan 0,1053 molar. Nah, jadi kita ketahui bahwa jika ada 18 gram sukrosa yang dilarutkan ke dalam
500 ml air, maka itu setara dengan 0,1053 molar konsentrasinya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi kembali, untuk bisa memecahkan soal-soal seperti ini, Sobat Bahas Soal Channel harus paham dulu tentang konsep mol, atau hafalkan dulu itu rumus-rumus terkait konsep mol tadi, rumus molaritas atau rumus konsentrasi. Nah, baik, jika dari pembahasan tadi Sobat Bahas Soal Channel masih ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti dan membuat Sobat Bahas Soal Channel bingung, silakan jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan balas komentarnya. Kita diskusi di sana. Nah, oke, mungkin sekian pembahasan dari soal tersebut. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagi Sobat Bahas Soal Channel yang ingin bisa berkomunikasi langsung dengan saya, silakan manfaatkan fitur langganan yang ada di channel ini, sehingga nanti teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan saya melalui private chat, belajar langsung dengan saya secara live. Sobat Bahas Soal Channel bisa manfaatkan fitur langganan dari channel ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan menu langganan yang bisa Sobat Bahas Soal Channel pilih sesuai kebutuhan. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya hanya di Bahas Soal Channel.